Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa USD di tanggal untuk persiapan tanggal 30 Oktober 2023 ya. Dan di sini kita lihat harga mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Terjadi bullish impulsif mencapai zona sell kedua itu di 2008 2010. Dan saat ini harga kembali di 2000-an ya untuk pergerakan dari SAUSD sendiri. Dan saat ini saya akan updatekan untuk teman-teman semuanya seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk pergerakan persiapan di minggu depan ya, khususnya di tanggal 30 Oktober di hari Senin. Jadi untuk saat ini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian mencari titik zonanya kembali ya. Untuk terlebih dahulu kita masuk ke time frame weekly untuk melihat informasi yang ada di dalamnya ya. Dan di sini kita lihat untuk time frame weekly terlihat 3 minggu terakhir ini harga mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Dan di sini di minggu pertama terjadi bullish Marubozu ya, terjadi bullish Marubozu dan di sini terlihat berada di area supply time frame weekly ya. Ada area supply untuk time frame weekly yaitu di 2010-2016. Ini akan menjadi poin penting ya atau key level untuk saat ini. Dan poin penting berikutnya ada di area ini 2048, dan juga resisten juga penting di 2080. Dan kita coba masuk ke time frame daily. Time frame daily ada key level juga di area ini 2034. Ini akan menjadi zona kita ya yang akan kita perhatikan di hari ini. Kemudian untuk sini terdapat area RBS ya, resisten yang akan berpotensi sebagai support, dan terdapat area demand juga. Kita masuk lagi ke time frame 4 jam, masuk ke time frame 4 jamnya. Oke, untuk time frame 4 jam hampir sama dengan time frame daily. Jadi sekarang di sini kita akan masuk untuk memberikan target area ya pada pergerakan dari SAUSD sendiri. Jadi potensinya untuk hari Senin ya, untuk hari Senin, khususnya hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Jadi untuk zona sell-nya kita bisa ambil di area 2010 ya, 2010 ke area ini. Kemudian area berikutnya untuk zona sell berikutnya kita bisa ambil di area ini di 2016 sampai dengan 2019. Dan area zona sell ketiga kita bisa ambil di area ini ya, dengan key level ada di 2034. Jadi nanti saya akan buatkan skenario-nya, saya tempatkan dulu untuk zona-zona yang akan kita perhatikan. Untuk zona buy kita garis Fibonacci retracement, ini kita tempatkan sebagai zona buy kedua atau zona buy ketiga ya. Dan kemudian kita coba masuk ke time frame 30 menit. Kalau kita lihat di time frame 30 menit saat ini ada skenario akan kita perhatikan ya. Untuk zona sell berikutnya kita geser ke atas ya, di area 2030 sampai dengan 2031 sampai dengan 2034. Untuk zona buy kedua, area ini kita akan tempatkan sebagai area netral ya. Ini akan kita tempatkan sebagai area netral dengan key level di 2010 ya. Ini akan kita tempatkan sebagai area netral. Kemudian zona buy ketiga kita ambil di titik supportnya ya, di area ini. Geser ke sini. Ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga.
Jadi untuk area ini sebagai zona netral ya, kita bisa jadikan sebagai zona buy dan juga zona sell, karena kalau kita lihat di sini ada dua opsi ya yang akan terjadi pembentukan di area ini, apakah dia akan terjadi rally base rally atau rally base drop ya, atau ini akan menjadi area supply untuk kemudian melakukan penurunan untuk koreksi mencari titik retracement untuk melakukan kembali kenaikan ke area 2016 sampai dengan di area 2030-an ya. Jadi potensinya untuk hari Senin, jika memang harga berlanjut untuk melakukan kenaikan, maka targetnya bisa mencapai di 2029 sampai dengan 2034 ya. Jadi untuk sementara seperti itu untuk skenario nya. Di sini saya akan masukkan semua angkanya dulu. Ini akan kita jadikan sebagai zona netral. Kemudian zona sell ketiga kita bisa ambil di area ini. Ya, ini akan menjadi zona sell kita. Oke, di sini saya akan masukkan angkanya. Ini sebagai zona netral. Kemudian saya masukkan kembali skenario nya nanti ya. Saya masukkan angkanya dulu. Ini sebagai zona netral ya. Kemudian di area ini sebagai zona sell satu kita di 2006, kita ambil saja di 2017 2020. Oke, untuk zona sell satunya. Kemudian zona sell kedua kita ambil di 2031 sampai dengan 2034. Oke, ini untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiga kita tempatkan di 2044 sampai dengan 2048 ya. Oke, untuk zona buy ke zona sell ketiganya. Kemudian zona buy-nya kita ambil di area ini sebagai zona buy pertama, yaitu di 1994 sampai dengan 1991 ya. Oke, itu untuk zona buy satunya. Kemudian zona buy kedua di 1982 1979. Ini untuk zona buy kedua ya. Kemudian zona buy ketiganya di 1972 1968. Sorry, ini untuk zona buy ketiga ya. Oke, kita sudah mendapatkan area zona buy dan zona sell-nya. Jadi untuk skenario nya ya, untuk skenario nya, jika nanti di hari Senin ini terjadi kenaikan ya, atau break di atas dari 2010, maka potensinya akan terjadi kenaikan lanjutan mencapai di area ini, atau terjadi yang namanya rally base rally ya. Ini terjadi rally, kemudian akan ada pembentukan base area dulu di sini. Kemudian ketika dia break di atas dari 2010, maka akan terjadi kenaikan cukup signifikan ya, atau terjadi rally base rally dengan target kenaikan mencapai di zona sell kedua. Ini untuk sementara ya, untuk sementara targetnya di khususnya hari Senin bisa mencapai 2031 sampai dengan 2034. Untuk skenario kedua, ketika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga terjadi pembentukan base, kemudian dia break di bawah dari area 2003 atau 2001 ya, atau 2002. Ini akan terjadi namanya rally base drop atau pembentukan supply di area ini untuk mencari titik retracement di area zona buy 1 atau akan mencapai kembali di zona buy kedua ya. Namun untuk sementara ya, ketika dia break di bawah dari 2003, maka potensinya untuk retrace yaitu di 1994 sampai dengan 1991, untuk kemudian melakukan kembali kenaikan, dan dimana di zona buy 1 ini merupakan resistance yang sudah di breakout ya, dan belum sempat di retest. Jadi kalau udah di retest maka akan memberikan kembali dorongan untuk melakukan kenaikan dengan target di zona sell 1, kemudian retest dan melanjutkan kembali kenaikan ke zona sell kedua. Jadi untuk skenario seperti itu. Namun apabila zona buy 1 ini di breakout, maka potensinya akan menguji area demand atau area support dengan target dia akan retest seperti ini dan kembali melakukan penurunan, atau dia akan kembali melanjutkan kenaikan untuk menguji pembentukan supply-nya ya. Jadi seperti itu untuk skenario sementaranya.
Jadi silakan dipantau buat teman-teman semuanya ya. Namun untuk sementara saat ini potensinya akan terjadi kenaikan kembali ya, namun tetap hati-hati karena minggu ini ada beberapa news high impact ya, mulai dari ADP dan juga news farm payroll yang akan rilis di tanggal 30 Oktober ya. Kita coba cek ini untuk news tanggal 27, ini akan segera hadir. Oke, ini untuk tanggal 30 ya. Untuk minggu depan, untuk hari Senin belum terlalu ada news signifikan high impact ya. Ini namun ini juga akan kita perhatikan, yaitu Dallas Week Manufacturing. Ini memiliki impact besar juga untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Dan kita coba cek lagi tanggal 31 ada employment costs, ini juga memiliki impact yang cukup besar. Kita cek lagi, nanti untuk review newsnya akan saya kirimkan di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Dan juga di sini kita lihat tanggal 31 ada news Chicago PMI yang ini memiliki potensi besar untuk memberikan tekanan juga ya. Jadi kita lihat ada ADP employment change, ini nanti juga cukup besar pengaruhnya untuk pergerakan. Dan khususnya yang sudah bergabung ke grup VIP, insya Allah minggu depan kita live trade ya di beberapa news mulai dari tanggal 1 atau tanggal ya mulai dari tanggal 31 kita akan mulai live trade ya, insya Allah ada ISM Manufacturing sampai dengan di hari Jumat ya, yaitu news farm payroll di tanggal 3 November kita akan live trading lagi ya. Jadi mungkin untuk sementara seperti itu yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini dia sudah sempat breakout ya di bawah dari key levelnya itu di 106.49. Dia sempat breakout namun terjadi false break, kemudian melakukan kenaikan kembali dengan pembentukan di sini ya, ada pembentukan yaitu mencoba untuk pembentukan downtrend kembali ya. Jadi potensinya di pergerakan dari indeks dolar ini untuk mencari titik retracement juga ya, akan melakukan koreksi ke area ini untuk kemudian melanjutkan kembali penurunan. Karena dari pergerakannya ini dia kemarin tertahan di area supportnya ya, support dari pembentukan yang ada di sini, dan terjadi perlawanan untuk kemudian melakukan kenaikan. Jadi potensinya ada dua opsi ya, ada dua opsi, yang dimana di sini dia melakukan kenaikan dan koreksi sampai di sini, kemudian di sesi Asia sampai sesi Eropa di hari Senin dia akan melakukan kembali penurunan dengan mencari titik low-nya lagi di area 106.14 ya. Jadi potensinya dia akan kembali melakukan penurunan ke sini. Dan untuk opsi kedua, dia koreksinya akan mencapai zona trendline. Jadi dia melakukan kenaikan ke area ini untuk kemudian mencari titik low-nya kembali di bawah sini ya. Jadi seperti itu untuk skenario-nya. Namun opsi berikutnya, ketika dia break di atas dari trendline-nya ini kemudian melakukan kenaikan, maka potensi skenario berikutnya itu seperti ini dengan target kenaikan di 107 ya. Ini untuk target kenaikan pertama, kemudian target kenaikan kedua yaitu di 107.21 ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada indeks dolar untuk minggu depan juga di tanggal 30, khususnya tanggal 30 Oktober ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.